warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saanah. Biasanya murid-murid memanggil saya Ibu Ana. Saya kelahiran 19 Juli 79. Kayaknya udah nggak muda lagi ya. Saya mengajar di SMK Kebonjeruk di jurusan OTKP, Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Saya mengajar kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Saya mengajar jurusan OTKP. Di kelas 1 itu saya mengajarkan membekali anak yang di kelas 10 itu kearsipan, koresponden, dan teknologi perkantoran. Nah, di kelas 10 itu kita memberikan memberikan bekal kepada mereka, yaitu dengan materi mapel koresponden. Berarti kita membekali bagaimana cara membuat surat menyurat yang baik, Pak. Selanjutnya ada kearsipan, yaitu kita mengajarkan mereka bagaimana cara mengarsip yang baik, yaitu cara mengarsip dengan sistem abjad, ada sistem numerik juga. Ada juga mapel tekper atau teknologi perkantoran. Tekper itu kita mengajarkan kepada siswa, yaitu bagaimana mereka caranya mengoperasikan komputer. Dari kita mengajarkan mereka materi tentang surat menyurat, selanjutnya dia operasikan bagaimana dia masukkan ke dalam komputernya, cara mengetiknya, cara mengetik 10 jarinya bagaimana. Jadi dengan sistem mengetik, kalau mereka bisa, itu sistem mengetik 10 jari buta, Pak. Maksudnya 10 jari buta itu bukan berarti kita buta, bukannya buta, Pak. Buta itu berarti tangan kita mengetik pada touch-nya, keyboardnya itu, matanya kita tertuju pada naskah yang akan kita ketik. Itu yang akan kita ajarkan kepada siswa kelas 10. Untuk di kelas 11 jurusan OTKP, mereka itu melakukan kegiatan PKL. PKL itu kan praktek kerja lapangan. Nah, untuk jurusan OTKP biasanya PKL mereka itu banyak diterimanya. Banyak bisa di perusahaan swasta, bisa di perusahaan pemerintah, bisa juga seperti di kelurahan, di kecamatan. Jadi untuk jurusan OTKP itu tempat untuk mencari mereka untuk PKL itu lebih banyak dan lebih banyak untuk memilih. Dan di kelas 11 biasanya untuk OTKP ada disebut dengan LSP, Pak. LSP itu Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, jadi apa yang kita telah ajarkan kepada mereka itu mereka praktekkan. Jadi dari sekolah mana saling menunjukkan, saling menonjolkan, saling menunjuk siswa-siswa yang pintar, siswa-siswa yang berkompetensi dalam bidangnya, dalam jurusannya. Itu yang kita kirim untuk mengikuti kegiatan LSP. Alhamdulillah, selama saya mengajar di sini, kita telah melahirkan siswa-siswa yang terbaik, dan hampir semuanya untuk jurusan OTKP yang saya ajarkan, semua anaknya itu kita kirim, Pak. Kita perlombakan di LSP tersebut, dan alhamdulillah menghasilkan hasil yang memuaskan, dan mereka mendapatkan pengalaman dan sertifikat. Kalau menurut saya seperti yang tadi saya bilang, OTKP itu dari PKL saja, untuk mendapatkan PKL aja lebih banyak peluangnya, lebih banyak tempatnya yang menerima untuk jurusan OTKP. Seperti kalau otomotif itu kan hanya satu wadah, dia hanya bisa di bengkel. Tapi untuk OTKP bisa di mana saja. Bisa di perusahaan swasta, bisa juga di perusahaan pemerintah. Anak-anak kita dari SMK Kebonjeruk biasanya mereka PKL itu ada di kelurahan, kecamatan, ada juga di perusahaan pemerintah yang lain atau perusahaan swasta.
Sebelum PKL mereka sudah kita pembekalan materi di kelas 10 Pak. Walaupun di kelas 10 itu lebih banyak teori, tapi kita sisipkan ada prakteknya sedikit. Jadi pas saat mereka PKL tidak kaget. Jadi mereka sudah terbiasa. Untuk sekolah SMK, sekolah kan menengah kejuruan. Jadi setelah lulus dari SMK berarti mereka itu sudah mempunyai keterampilan, kemampuan. Jadi setelah dia lulus berarti dia sudah siap bisa untuk bekerja. Walaupun yang diterima dari sekolah itu baru berupa materi dan prakteknya itu dia dapat hanya sedikit dan dia salurkan di tempat PKL, mungkin nanti setelah dia lulus bisa bekerja di tempat yang sesuai dengan jurusannya. Atau juga seperti ini Pak, ada anak yang mengikuti PKL karena dia bisa berkompetensi atau mampu melakukan apa yang diperintahkan di tempat dia PKL, dan perusahaannya itu merasa senang atau merasa suka itu dengan pekerjaan anak itu. Jadi perusahaan tempat dia bekerja PKL itu langsung menghubungi anak tersebut untuk bekerja. Sarannya dari saya untuk anak-anakku yang baru lulus SMP, masuklah ke SMK Kebonjeruk. Karena dari SMK Kebonjeruk itu akan terlahir terlahir tenaga kerja yang terampil. Contohnya seperti saya adalah lulusan dari SMK Kebonjeruk. Lulusan dari SMK Kebonjeruk bisa melahirkan siswa yang terampil seperti saya. Saya bisa mengajar di tempat sekolah saya sendiri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.